الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan di malam ini Allah izinkan kita berhadir di majelis ini di tempat yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita mencoba mengulang kembali tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surah An-Naml ayat ke-29 sampai selesai jika memungkinkan. Paling tidak kita bicara di ayat 29 sampai dengan 44 itu terkait tentang dialog antara dua penguasa, dialog politis antara dua penguasa, Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis. Ayat ini sebetulnya sambungan dari cerita tentang kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salam, bersambung ya, antara kisahnya dari mewarisi kerajaan Daud alaihi salam, kemudian antara Sulaiman dengan salah satu di antara pasukan elitnya, Hudhud, yang ia tidak berada dalam posisinya pada saat Sulaiman alaihissalam melakukan inspeksi pasukan. Pada saat Sulaiman alaihissalam mempertanyakan keberadaan Hudhud, lalu kemudian beliau mengancam dengan ketiadaan Hudhud ini dengan ancaman yang berat, dengan hukuman maksimum sampai dengan hukuman mati, la azbahanna, sampai jika Sulaiman tidak mendapatkan argumentasi yang jelas dari ketidakhadiran Hudhud, maka Hudhud ini akan disembelih. Ini bentuk hukuman maksimum. Tapi tidak berselang lama kemudian Hudhud datang ya. Hudhud datang memberikan kabar tentang satu negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan. Bahkan Hudhud dengan bahasa diplomasinya dalam keadaan tertekan, karena dia tahu bahwa ancaman Sulaiman, seorang pemimpin yang adil ini, tidak asal mengancam saja, tapi dia pasti akan lakukan manakala itu ia tidak hadirkan dengan alasan yang jelas. Maka kemudian Hudhud menyampaikan alasannya dengan bahasa yang sangat kuat, menuju langsung kepada inti persoalan, tetapi diawali dengan satu prolog yang mengguncang Sulaiman. Famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Ini kita sudah pernah bahas kalau tidak salah. Bagaimana Hudhud pada saat ingin menyampaikan alasannya, ia kalimat yang dipakainya begini: ahattu bima lam tuhit bihi. Aku mengetahui secara detail tentang sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Ini
merusak apa? Bukan merusak, tapi langsung mengguncang Sulaiman, karena Sulaiman ini dianugerahi oleh Allah ilmu. Yang kok bisa-bisanya Hudhud mengatakan saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui? Bukankah Allah anugerahkan kepadanya ilmu? Allah memilih Daud dan Sulaiman dengan 3 anugerah, tapi Allah sebutkan anugerah yang paling besar kepada Sulaiman dan Daud adalah ilmu. Ya. Kata ulama, Sulaiman dan Daud itu dua-duanya diberikan Allah kekuasaan, diberikan Allah kenabian, dan diberikan Allah ilmu. Tapi Allah sebutkan di dalam ayat sebelumnya bahwa Allah memberikan kepada keduanya ilmu. Sehingga dengan demikian ketika Sulaiman dipantik rasa ketidaktahuannya, maka ini menarik bagi Sulaiman. Bahkan dengan hebatnya Hudhud mengatakan waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku datang dari negeri Saba dengan berita yang penuh meyakinkan. Dari satu berita besar yang sangat meyakinkan. Dan ini tentu saja membuat Sulaiman penasaran, sehingga ia mengurungkan sejenak hukuman yang akan dia berikan kepada Hudhud. Lalu kemudian ia mengatakan inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Lihat bahasanya Hudhud, ini bahasa orang kejepit. Ya. Aku sungguh mendapati seorang perempuan yang menjadi seorang penguasa dari sebuah negeri yang besar, wa utiyat min kulli syai'. Tidak tanggung-tanggung Hudhud mengatakan kepada Sulaiman, ini ratunya punya kerajaan gede banget. Wa utiyat min kulli syai', dia punya segala-galanya. Ekonominya kuat, ya, kekayaannya dahsyat gitu. Militernya kuat, kira-kira begitu. Wa utiyat min kulli syai', dia punya segala-galanya. Sebagai sebuah kerajaan, semua prasyarat sebagai sebuah kerajaan besar dia penuhi. Dia punya itu semua. Wa utiyat min kulli syai'. Bahkan untuk meyakinkan Sulaiman, walaha 'arsyun 'azim, dan dia punya singgasana yang mewah. Bahkan menggunakan kalimat arsy. Ya. Ini ulama kemudian harus merinci betul perbedaan arsy-nya Balqis dengan arsy-nya Allah Jalla wa Ala. Karena hanya ada 2 penggunaan arsy ini, yaitu arsy-nya Allah dan arsy-nya Balqis. Walaha 'arsyun 'azim. Wa Sulaiman mendengar ini, maka kemudian dengan serta-merta ia menunggu cerita apa yang selanjutnya disampaikan oleh Hudhud. Ya. Ini Sulaiman, mohon maaf ini, saya datang dari satu negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan yang kerajaannya dahsyat. Ya. Dia punya segala-galanya. Dia punya segala-galanya. Dan singgasananya mewah. Walaha 'arsyun 'azim. Kita kebayang ini, kalau singgasananya saja menggunakan kalimat 'arsyun 'azim, kira-kira seperti apa istananya? Seperti apa kerajaannya? Tapi Sulaiman, ya. Tapi Sulaiman tidak serta-merta ya mempercayai apa yang disampaikan oleh Hudhud. Kenapa? Karena secara psikologis kira-kira ini orang yang kejepit itu biasanya akan membuat penyampaian yang cenderung hiperbolik, cenderung dilebih-lebihkan. Kenapa pian terlambat? Anu pengen tadi macet banar. Macet bandarnya tuh kadang macet tuh wujud aja macetnya, cuma pakai bandarnya itu nah. Biasanya ada penekanan supaya kelihatan benar ini argumennya gitu. Kenapa tadi anu bae nah wah maaf pian asa ada tukang terbayang nang kakak ini jalanan bilang hibak benar. Asa ada suah terbayang bang jalanan nang ini hibak benar itu pada terlalu benar itu pada kau aja dilalui biasa aja gitu. Maka Sulaiman kemudian ingin memastikan, ya, ini pentingnya kita untuk melakukan cross check. Ya. Hari ini kan kita masya Allah berita sampai kepada kita ini macam-macam, ya. Bukan berita tapi opini bahkan yang sudah berkembang. Dan karena itulah maka tidak sedikit di antara kita yang akhirnya terdistraksi fokusnya, tidak lagi bicara pada hal-hal yang sifatnya substantif,
tapi sudah terbelah-belah, terpecah pada hal-hal yang sifatnya ya sekunder dan bahkan mungkin tidak menjadi sesuatu yang penting. Ya. Dan ini biasa dalam dunia media, apalagi siapa yang menguasai media kita tahu. Kita tahu siapa yang menguasai media, maka yang mainkan berbagai macam isu yang boleh jadi menyimpangkan kita dari isu yang sebenarnya. Ya. Kan sering terjadi begini Pak, apalagi di Indonesia. Ya. Di kita ini lagi hangat-hangatnya isu ini, ketika makin dikulik dan ini berkaitan dengan sesuatu yang besar, biasanya kita terdistraksi dengan isu yang lain. Lagi heboh-hebohnya isu tentang politik dinasti, Jogja sedang bergejolak karena dilecehkan proses sistem kekuasaannya, padahal ia mendapatkan hak keistimewaannya begitu. Kemudian ada isu untuk menggerebek sebuah partai, ingin membubarkan satu partai yang diketuai oleh salah satu anak penguasa misalnya. Ketika isunya sudah begitu hangat, panas, menggelinding, muncullah kita didistraksi dengan isu terkait dengan asam sulfat versus asam folat, gemoy dengan berbagai macam gerakan dan seterusnya. Akhirnya kita bicara fokus tentang asam sulfat, dari mana asal asam sulfat, apa manfaat asam sulfat, apa bahaya asam sulfat untuk wanita hamil, lalu kita kehilangan isu intinya terkait dengan politik dinasti. Baru lagi mau fokus terkait dengan isu A, B, C dan seterusnya, ketika sudah begitu mencuat dan ini mengganggu salah satu di antara titik kekuasaan, muncullah isu 400 juta susu dan seterusnya. Nah ini biasanya itu terjadi, maka kita ini perlu meng-cross check, terutama kemarin misalnya terkait dengan potongan video, ya, potongan video tentang 400 juta macam-macam lah begitu ya. Mungkin pian paham istilah 400 juta ini ya, terkait dengan susu dan sebagainya. Potongan itu seolah-olah mendiskreditkan satu atau dua di antara paslon misalnya. Padahal isinya benar bagus gitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika video itu dipotong lalu kemudian menimbulkan reaksi yang lain, maka kita mesti bertanda tanya itu dalam diri kita, siapa yang motong videonya sehingga kemudian video itu menjadi misleading di berbagai media sosial. Pasti yang melakukan pemotongan video adalah orang yang faham akan kekuatan media. Nah jamaah rahimakumullah, karena itulah maka kisah Sulaiman ini penting. Ketika Sulaiman menerima bahkan dari orang yang paling dipercayainya, bagian dari pasukan elitnya, ketika ia menyampaikan satu berita, seorang pemimpin selevel Sulaiman alaihissalam tidak serta-merta langsung mempercayainya, melainkan justru mencoba untuk memvalidasi berita yang disampaikan oleh Hudhud ini. Qala, kata Sulaiman, sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Oke, beritamu, alasanmu aku terima. Berita yang kau sampaikan oke, tapi kita akan lihat. Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Ini kita akan buktikan dulu nih, berita ente ini benar atau bohong. Ini berita valid atau hoax. Coba Sulaiman dapat dari seorang yang begitu dipercayainya saja, itu tidak serta-merta, ya. Ini kehebatan dan kecerdasan Sulaiman alaihissalam sebagai seorang pemimpin. Qala sananzuru as-sadaqta am kunta minal kadzibin. Gimana caranya Sulaiman membuktikan itu? Maka kemudian Sulaiman katakan, izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim tsumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Nih kalau begitu wahai Hudhud, kalau cerita you benar, saya akan kirimkan surat, jatuhkan ke negeri yang tadi engkau ceritakan, lalu perhatikan apa reaksinya. Kalau ceritamu benar, maka akan ada reaksi yang muncul. Tapi kalau adem ayem saja, cerita ente bohong. Apa surat yang ditulis oleh Sulaiman? Inilah yang kemudian kita bahas dalam surah An-Naml ayat 29 sampai dengan 44. Qalat, Sulaiman kemudian menuliskan surat yang dijatuhkan oleh Hudhud ke kerajaannya Balqis. Ketika surat itu diterima oleh Balqis, dan memang kisah Hudhud adalah kisah yang benar,
tapi ini sebagai pembuktian akan kebenaran kisahnya, maka Hudhud pun melemparkan surat yang ditulis oleh Sulaiman kepada Balqis. Kemudian dibukalah surat itu dan dibacakan di hadapan para pembesarnya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata Balqis, hai pembesar-pembesar, ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku satu surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat itu tertulis dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bunyi suratnya pendek sekali. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, janganlah engkau sekalian berlaku sombong kepadaku, wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berserah diri. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, kenapa Balqis mengatakan ulqiya ilayya kitabun karim? Kenapa ia mengatakan telah dijatuhkan kepadaku satu surat yang mulia? Balqis mengatakan surat yang kuterima ini surat yang mulia. Para ulama kemudian mengatakan kenapa dia disebut sebagai surat yang mulia. Yang pertama, mulianya suratnya Sulaiman karena bagusnya isi dan bahasanya. Bagusnya isi dan bahasanya, sehingga ketika Balqis menerima ini surat kok serius ya, bahasa yang digunakan dan isinya ini sangat kuat ya. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, ini surat yang mulia. Yang kedua, surat itu disebut mulia oleh Balqis karena ia datang dari seorang penguasa yang dikenal sebelumnya oleh Balqis. Tapi penguasa ini dia ngaku nabi, nanti akan dibuktikan oleh Balqis benar nggak dia nabi. Tapi bahwa Sulaiman adalah penguasa yang dikenal itu sudah diketahui oleh Balqis. Karena itulah maka telah datang kepadaku satu surat yang mulia, karena dia datang dari surat dari seorang raja yang mulia. Dan yang ketiga, surat itu disebut istimewa karena ia berstempel dengan stempelnya Sulaiman. Dan ini disepakati oleh para mufassir bahwa suratnya Sulaiman berstempel. Dan di antara bentuk kemuliaan sebuah surat adalah apabila surat itu berstempel. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kemuliaan sebuah surat itu ialah dengan stempelnya. Bahkan satu ketika diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada orang ajam, dan dia diberitahu ketika itu bahwa mereka tidak menerima kecuali surat yang ada stempelnya, maka beliau pun membuatkan stempelnya di dalam kitab Al-Mafatih jilid ke-24. Jamaah rahimakumullah, karena itulah maka kita saja ya, ketika ada di salah satu grup WhatsApp misalnya, ketika ada hadir fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya bertransaksi atau membeli produk-produk yang memberikan support dukungan terhadap ekonomi Israel yang digunakan untuk membumi hanguskan Gaza dan melakukan genosida kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka sebagian ada yang mengatakan ini suratnya hoax atau kada. Lihat tipang berstempel kada aja. Nah, gitu. Amun suratnya berstempel berarti ini surat yang benar. Jadi kemuliaan surat keputusan itu dilihat dari ada stempel atau kada. Meskipun hari ini tentu saja kita akan bisa mengatakan stempel kan kalau diolah-olah Ustaz. Tetapi secara umum kita akan membuktikan ini surat serius atau tidak, itu dibubuhi stempel atau tidak ya. Maka dan surat itu hari ini belum dicabut Bapak dan Ibu, keharamannya belum dicabut. Karena itulah maka kalau saudara kita hari ini saja masih begitu sangat istiqomahnya di medan laga, masih bersabar hampir 80 hari berjuang untuk membersihkan Al-Aqsa dari cengkraman kotoran-kotoran Zionis, maka kita yang di sini, ayo Bang, kita kuat-kuatan juga. Ini belum lagi sampai sebulan Starbucks hibak pulang. Ini malam Ahad Pizza Hut ia pulang. Sebelumnya sempat mengalami penurunan yang dahsyat. Ya bahkan di indeks saham mana begitu kira-kira udah kada ahli ekonomi, tetapi tertulis dalam beberapa
media-media yang membahas seputar ekonomi terjadi penurunan yang signifikan terhadap keuntungan. Bahkan kemarin Starbucks kerugiannya mencapai 17 billion US dollar pasca gerakan. Bukan hanya gerakan, kalau di Indonesia ini sudah fatwa. Artinya sudah menjadi produk hukum. Bukan lagi sekedar seruan, bukan lagi sekedar sebuah gerakan, bukan lagi sekedar himbauan, tapi sudah menjadi fatwa. Karena itu dia sudah berstatus hukum. Nah, menurut kita kalau sudah hukum ini berarti berlakulah hukum halal dan haram itu. Meskipun hari ini semua produk yang di list termasuk bagian dari produk yang diboikot itu hampir semua iklannya mencantumkan logo halal hari ini. Jadi kalau pian lihat iklan di TV, kemudian apakah itu mulai bumbu masak sampai produk sampo, kalau itu termasuk bagian dari list yang diboikot, biasanya sekarang itu muncul logo halal melampang persis di iklan-iklannya. Ada yang bahkan mulai dari durasi awal sampai akhirnya. Untuk apa? Untuk seolah-olah ingin mengatakan produk kami ini halal, gitu. Produk kami ini halal. Padahal mereka mungkin tidak paham atau mungkin sengaja untuk mengaburkan kepada umat ini bahwa haram di dalam Islam itu ada dua. Ada yang haram aini, ada yang haram sababi. Kalau haram aini jelaslah kaum muslimin mayoritas akan meninggalkan. Babi, anjing, itu tidak ada yang mau kita. Ya, yakin aini ini jelas zatnya. Tapi yang haram sababi, haram bukan karena zatnya halal, tapi sebab yang membuat ia menjadi haram. Ada sebab yang membuat statusnya menjadi haram. Lah itu mie instan apa itu kalau sudah malam pemilu itu mie instannya halal. Tapi kalau sudah dijulung pada malam pemilihan atau subuh pada saat serangan fajar, maka status mie instannya meskipun logonya halal tetap haram. Karena itu dia berkait dengan sebabnya, bukan berkait dengan zatnya. Ya. Uang korupsi dibelikan soto banjarnya halal. Tapi karena pakai uang korupsinya itu, maka syukurannya menjadi ya kira-kira begitu, ya haram. Karena itu meskipun tercantum logo halal, selama fatwa ini belum dicabut, maka semua produk yang berafiliasi akan kepentingan ekonomi mereka statusnya masih haram. Masih haram. Kan itulah ibu-ibu, ya kuat-kuatan kita, sabarlah, ya ganti sampo-sampo Unilever. Semua yang berbau Unilever ganti, ya. Mohon maaf ini kita serius, ya. Karena mau tidak mau kita harus sampaikan. Yang lebih sekarang kan sudah kita mulai lemah lagi, ya. Banyak yang sudah mulai penuh lagi, banyak yang sudah ini. Nah, baru fatwanya masih ada dan fatwanya belum dicabut. Dan fatwa itu berstempel, artinya ini surat yang dihormati. Jadi surat yang mulia yang dimaksud oleh Balqis karena memang ia mengandung 3 hal. Satu, isi kandungannya memang bagus tutur bahasanya, narasinya. Yang kedua, karena ditulis oleh seorang penguasa yang mulia. Dan yang ketiga, karena ia berstempel. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang bisa kita pahami dari ayat ini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Urang bahari, tradisi orang dahulu itu kalau nulis surat itu nama berdahulu. Surat ini ditulis oleh Fulan bin Fulan untuk si Fulan bin si Fulan. Lalu kemudian isinya itu surat bahari. Faktanya memang demikian. Kebetulan ulun megang surat yang tertulis tahun 28 oleh Pakaian. Ditulis surat itu, surat ditulis dari tuanku, surat ditulis oleh si Fulan untuk tuanku si Fulan, gitu. Isinya kemudian terkait dengan macam-macam gitu ya, tentang A dan seterusnya. Kemudian ditandatangani, ya. Meskipun kemudian hari ini terbalik, ya. Biasanya hari ini nama di belakang, nama di akhir surat, dan ini tidak mengapa. Hanya menunjukkan bahwa orang-orang dahulu, Nabi SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya penduduk Persia menulis surat dengan terlebih dahulu menulis para pembesar mereka. Tapi hendaknya seseorang tidak menulis kecuali dengan namanya sendiri. Jadi kalau sebelum masa itu
orang-orang Persia menulis dengan menyebut nama-nama pembesarnya. Persis seperti kita berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Aziz, ya Ghaffar. Baru kemudian kita isinya. Kita sebut nama Allah dulu, baru kita tuliskan narasi doanya. Maka ini menjadi kebiasaan orang-orang dahulu, meskipun ini tidak mutlak. Imam Al-Qurtubi menukil pendapat Abu Lais dalam kitabnya Al-Bustan, sekiranya seorang memulai dengan menulis kandungan surat, maka hal itu diperbolehkan dan mengakhirkan penyebutan nama pengirimnya. Jadi ini tidak menjadi sesuatu keharusan, hanya menunjukkan bahwa di masa-masa itu, termasuk bahkan di masa Rasulullah, itu penulis atau pembuat surat, pengirim surat menulis namanya terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, surat Sulaiman bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama sepakat bahwa belum ada seorang pun yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya orang yang pertama kali menuliskan kata Bismillahirrahmanirrahim adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang menarik, ternyata para nabi, tidak hanya Sulaiman di dalam ayat ini, tetapi pada umumnya para nabi ketika menulis surat itu senantiasa mempersingkat maksudnya dan tidak memperpanjang isi suratnya. Bahkan isi surat Nabi Sulaiman ini menunjukkan kesempurnaan, karena yang diminta dari makhluk ialah ilmu dan amalnya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kemudian beliau menyebutkan Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini mengandung ketetapan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu berisikan akan penetapan adanya Allah Jalla wa'ala, berisi tentang penetapan keesaan Allah dengan sifatnya Rahman dan Rahim. Kemudian yang kedua, larangan kepada penduduk Sabah, Allah ta'lu alayya, larangan untuk bersikap sombong. Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, hafizallah, beliau mengatakan begini, ketika Sulaiman menulis surat Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, Allah ta'lu alayya, ini memberikan informasi kepada kita bahwa hai penduduk Sabah dan hai siapapun di antara kita, jangan sombong, sebab kalau sombong maka akan tertolaklah kebenaran yang sampai kepadanya. Karena yang membuat orang itu tertolak untuk mendapatkan kebaikan, tidak mampu menerima kebenaran apabila ia memiliki sifat sombong. Karena itulah maka Sulaiman menuliskan kepada Balqis dengan kalimat Allah ta'lu alayya. Diawali dengan kalimat, Balqis, kira-kira begini, jangan sombong, turunkan harga hawa nafsu dan terimalah kebenaran yang aku sampaikan. Wa'tuni muslimin. Maka yang ketiga, perintah agar mereka datang kepada Sulaiman untuk tunduk dan patuh ke dalam Islam. Dengan demikian, di dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan surat Sulaiman ini menghimpun segala hal yang dibutuhkan baik dalam urusan agama dan dunia. Terhimpun kepadanya perintah untuk beriman kepada Allah dengan penetapan keesaannya, keberadaannya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Kemudian bicara tentang ketundukan kepada seorang penguasa. Maka sekalipun ringkas, kandungan surat berisi penjelasan yang sempurna, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jamaah rahimahumullah. Kemudian apa kata Balqis kepada para pembesarnya? Qalat, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata Balqis, wahai para pembesar, aftuni fi amri, berikan aku fatwa kalian, pertimbangan pikiran kalian, fi amri, dalam urusanku ini, ma kuntu qati'atan amran, aku tidak akan pernah membuat keputusan, hatta tashhadun, sampai kalian semua menyampaikan argumennya, sampai kalian semua bersaksi dalam majelisku ini. Apa kira-kira pendapat kalian? Wah, ini menarik ya. Seorang pemimpin yang mementingkan musyawarah, pemimpin yang tidak gegabah. Balqis memberikan pelajaran kepada kita
akan penghormatannya kepada para intelektual, ya, bicara berdasarkan kemampuan, ya. Karena itulah maka penting seorang pemimpin itu ketika ingin membuat sebuah keputusan itu mempertimbangkan dari berbagai aspek, meminta masukan dari para ahli berdasarkan pendekatan sains, berdasarkan pendekatan-pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sebatas retorika, bukan keputusan-keputusan yang sifatnya pragmatis yang hanya mementingkan kepentingan sekelompok atau bahkan untuk kepentingan sesaat. Karena itulah maka menarik apa yang diucapkan oleh Balqis, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku minta pendapat-pendapat kalian dan aku tidak akan putuskan apapun sebelum kalian semua memberikan pandangan. Ya. Syekh Al-Maraghi menuturkan bahwa pernyataan Ratu Saba menunjukkan pemuliaan dan penghormatannya kepada para intelektual kaumnya, sehingga mereka benar-benar tulus memberikan nasihat dan saran yang tepat kepadanya. Sekaligus Ratu Saba ini ingin menguji tekad mereka untuk menghadapi musuh, keteguhan mereka dalam bertindak dan ketaatan mereka kepada perintahnya. Sebab jika para pembesarnya ini saja tidak mau berkorban baik jiwa, harta dan darah mereka untuk membela sang ratu, tentu dia tidak memiliki kuasa untuk menghadapi musuhnya. Maka seperti inilah kita butuh pemimpin, ya. Pemimpin yang mau mendengarkan orang-orang yang layak memberikan nasihat, yang banyak memberikan pertimbangan berdasarkan pendekatan ilmu yang benar. Dan ini menjadi bukti akan keabsahannya sebuah musyawarah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata di dalam ayat ini, An-Naml ayat 32 ini terdapat dalil atas keabsahan musyawarah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang mulia para sahabat Nabi dengan firman-Nya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Karena itulah maka musyawarah termasuk perkara yang sudah lama ada, terkhusus dalam urusan perpolitikan. Imam Al-Qurtubi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa jawaban dari semua pandangan-pandangan pembesar ini? Qalu, ya, kata mereka, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Qalat innal maluka idza dakhalu qaryatan nafsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, kata pembesar-pembesar ini, kata para pemuka-pemuka ini, para intelek ini, kita adalah orang-orang yang memiliki ba'sin syadid, ulu quwwah, kita memiliki kekuatan, wa ulu ba'sin syadid, dan kita juga memiliki keberanian yang hebat, kita memiliki strategi yang teruji dalam berbagai peperangan. Wal amru ilaik, dan keputusan ada di tanganmu. Fanzuri madza ta'murin, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Istilahnya itu begini kalau kata muka ini, kita ini kurang apa? Ya. Menghadapi suratnya Sulaiman ini, kita ini kurang apa? Kita ini bangsa yang kuat, militer kita kuat, kita punya pengalaman yang panjang, strategi kita hebat. Sekarang pian aja deh putuskan. Apapun keputusannya kami siap. Mau perang kita jalan. Kalau perang kita siap. Ulu kuah, kita punya kekuatan untuk itu. Kita punya semua perlengkapan militer untuk bisa menghabisi Sulaiman. Wa ulu basin syadid, dan kita punya keberanian. Pasukan-pasukan kita elit, ya, terlatih strategi militer mereka. Wal amru ilaik. Tapi silahkan Anda putuskan, ini pandangan kami. Artinya kami semua siap. Apapun keputusan Anda, kami siap. Qalat, ini rupa-rupanya arahnya kita perang militer kah ini? Kata Balqis. Qalat, innal maluka idza dakhalu qaryatan nafsaduha. Sesungguhnya biasanya raja-raja itu apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya. Wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina.
Wa kadzalika yaf'alun, dan demikian pula lah yang terjadi sepanjang masa. Wa kadzalika yaf'alun, ini mudhari'. Begitulah yang akan terjadi sepanjang masa. Dan perhatikan hari ini, di mana saja sebuah dominasi kekuatan militer masuk melakukan invasi ke sebuah negeri, pasti yang akan dilakukan adalah memporak-porandakan perkampungannya, negerinya, dan menghinakan orang-orang di dalamnya. Ditelanjangilah saudara kita di Gaza, dihinakan mereka dengan diputuskan aliran listrik, air, dan sumber energinya, dibuat mereka tersiksa, dibuat mereka teraniaya, dihancurkan kotanya, semua fasilitas infrastrukturnya. Seperti itulah yang terjadi sejak dari dulu sampai sekarang. Mana ada sebuah invasi sebuah negeri, pasti di situ ada kerusakan yang dilakukan, dan semua penduduknya, terutama para pembesarnya, akan dihinakan. Kecuali satu-satunya yang pernah terjadi dan kemudian diikuti oleh kepemimpinan kaum muslimin pada saat kekuasaan Madinah dipimpin oleh Rasulullah SAW, mengambil alih kota Madinah dengan Fathul Makkah. Tidak ada satupun setetes darah yang tumpah, tidak ada sekalipun pembantaian, ya, apalagi penghancuran dan seterusnya. Inilah sebuah catatan indah, ya. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bayangkan, kita bisa bandingkan ketika Umar bin Khattab mengambil alih Palestina. Kunci gerbang Palestina diserahkan oleh Sopranos kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak ada satupun gereja yang dihancurkan, tidak ada satupun tempat ibadah yang dihancurkan. Tapi 600 tahun kemudian, ya, tahun 1099, pada tahun 1099, pada saat pasukan salib mengambil alih kota Palestina, negeri Palestina, apa yang terjadi? Banjir darah menggenang sampai setinggi lutut. Ribuan masjid dihancurkan, semua fasilitas sekolah dihancurkan, pusat-pusat keilmuan diporak-porandakan. Dan seperti itulah mereka yang tidak memiliki qudwah, mereka tidak memiliki uswah, mereka tidak memiliki pemimpin dan acuan bagaimana perang yang seharusnya. Maka setiap kali kaum muslimin kembali, misalnya Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih 87 tahun kemudian pun demikian persis. Apakah kemudian kaum muslimin melakukan pembalasan? Tidak sama sekali, ya. Ketika kembali dikuasai oleh kaum muslimin, semuanya diberikan, semuanya diayomi tanpa ada pembantaian sebagaimana yang terjadi 87 tahun sebelumnya. Pun demikian ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, juga demikian, semuanya dibebaskan, tidak ada yang kemudian dihancurkan, melainkan mereka yang membangkang. Seperti inilah. Tapi apa yang terjadi hari ini di Palestina? Kisahnya saja hendak mempertahankan diri, merengsek ke Gaza, mengatakan bahwa di rumah sakit Indonesia ada basis militer Hamas. Ternyata hari ini justru mereka menggunakannya. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengcapture perkataan Balqis ini, dan Syekh Adil Muhammad Khalil menyebutkan, menukil pernyataan Imam Ibnu Katsir dari pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ketika Balqis mengatakan sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri saya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, maka beliau mengatakan sudah sepantasnya bagi seorang hamba agar menerima kebenaran dari siapapun sekalipun dia berbeda dalam agamanya, karena Allah Ta'ala membenarkan perkataan Bilqis yang masih kafir ketika itu dengan ketika ia mengatakan sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri dan seterusnya. Artinya perkataan Balqis meskipun dia kafir ini benar. Ini benar bahwa raja-raja itu, penguasa manapun itu, kalau sudah menginvasi sebuah negeri, dia pasti akan memporak-porandakannya dan akan menghinakan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itu terjadi sampai hari ini, ya. Negeri kita Indonesia berapa puluh tahun, berapa abad dijajah, seperti itulah pula dihinakan, ya. Petinggi-petingginya dilecehkan. Bahkan kita lihat penjaranya di Ponorogo, di Makassar itu dibuat
begitu rendahnya. Waktu kita tanya kenapa ini dibuat sedemikian rendahnya, agar ketika Diponegoro dipaksa untuk masuk melewati pintu itu dia menunduk. Karena Diponegoro tidak pernah mau tunduk kepada penjajah. Jamaah rahimakumullah, karena itu dihinakan, ya, dibuat agar dia terhina. Yang kedua, kisah ini atau pernyataan Bilqis ini juga menunjukkan betapa seorang pemimpin itu harus memperhatikan keselamatan rakyatnya. Karena itu ketika Bilqis mengatakan, sebagaimana tadi, apabila raja-raja itu masuk ke sebuah negeri, maka ini peringatan keras terhadap kaumnya tentang perjalanan Sulaiman yang akan memasuki daerah-daerah mereka. Ya, dia khawatir kalau kita melakukan konfrontasi peperangan dan Sulaiman merengsek masuk ke wilayah Sabah, maka yang terjadi kaum kita akan dihinakan dan negeri kita akan diporak-porandakan. Karena itulah maka Bilqis berpikir ini bukan keputusan yang bijak untuk melakukan konfrontasi militer. Karena itulah kemudian ia memilih untuk wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan sesungguhnya kalau begitu aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, dan kita tunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan itu. Kita ingin buktikan ini tulisannya bagus. Dia bahkan mengaku sebagai seorang nabi. Kita buktikan. Kita akan kirimkan hadiah. Lagi-lagi ini strategi yang jitu dari seorang pemimpin, dari dua pemimpin yang sama-sama cerdas. Bilqis ingin menguji apa benar Sulaiman ini seorang nabi ataukah hanya sebagai seorang raja. Kalau dia seorang nabi, pasti dia akan menolak hadiah ini. Pasti dia akan menolak hadiah, karena ia akan mementingkan urusan akhiratnya, urusan agamanya. Tapi kalau ia hanya sekedar sebagai seorang raja, dia pasti akan terima hadiahku ini. Dan hadiahku ini bukan hadiah yang main-main, hadiah yang besar. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apa kata Sulaiman? Maka tatkala sampai kepada Sulaiman utusan itu, Sulaiman berkata, apakah patut kalian menolong aku dengan harta ini? Apa kalian patut ya mengirim-ngirim yang model-model begini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik, khairum mimma atakum, lebih baik dari apa yang kalian berikan. Tapi dengan begini saja kok kalian sudah merasa bangga. Balik ke sana, ya. Kembali, ya. Irji' ilaihim. Kembali kalian. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Nah, ini perkataan Sulaiman sebagai penutup, Bapak dan Ibu. Sebagai penutup, kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak akan mungkin mampu melawannya. Ini apa? Sewar, ya. Sewar. Jadi perang psikologi, ya. Balik sana, kami akan datang dengan bala tentara yang kalian tidak mungkin akan sanggup melawannya. Bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillah. Dan Sulaiman tahu persis kelemahannya Bilqis. Ini pentingnya kita memiliki data terkait tentang musuh. Karena itulah maka hari ini kenapa ada yang mengatakan, kenapa kita ini kada kirimkan aja semua pasukan negeri Islam ke Palestina. Saudi kirim, Kuwait kirim, Irak kirim, Malaysia kirim, Indonesia kirim, pasti habis tuh Israel. Belum tentu. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengilmui tentang Palestina. Kita jarang bicara Palestina, bahkan kecuali setelah Tufanul Aqsa 7 Oktober yang lalu baru kita sibuk kita mempelajari tentang ada apa dengan Palestina. Di mana Baitul Maqdis itu? Yang mana Masjidil Aqsa-nya? Yang Qubatus Sakhra atau yang mana? Baru kita bicara tentang sejak kapan orang Palestina di sana? Sejak kapan kaum muslimin di sana? Kita saja masih terengah-engah dengan informasi yang setengah-setengah. Maka kalau ini diilmui dulu serius, betul-betul diilmui, roadmap-nya jelas, baru kemudian kita bisa mengambil alih. Sebagaimana yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ini tidak gampang, ya. Bukan perkara sederhana mengambil alih Palestina, tapi membangun dulu basis keilmuannya, membersihkan dari faham Syiahnya,
dibangun madrasah-madrasahnya untuk sebagaimana Nabi juga demikian. Nabi itu jauh sebelum pembebasan finishingnya di masa Umar bin Khattab, Nabi sudah udah speak out tentang Palestina, udah spill nih, oh ini Baitul Maqdis, ini tiangnya ada sekian, di situ ada ini, di situ ada ini, dan itu digambarkan dan begitu kuat di dada kaum muslimin karena itu menjadi kiblat mereka sebelum Nabi hijrah 17 bulan kemudian baru berpindah, sehingga begitu kuat mereka bayangan tentang di mana Baitul Maqdis, bagaimana cara mencapai ke sana, apa yang harus dilakukan untuk sampai ke sana. Nah, kita mengilmui dulu apa kelemahan mereka. Sebagaimana Sulaiman tahu persis kelemahannya Balqis adalah perasaannya kepada rakyatnya akan kemuliaan Balqisnya, maka perkataan Sulaiman wala nukhrijannahum minha adillatan hum saghirun, maka pasti akan kami usir mereka dari negeri Sabah itu dengan terhina dan menjadikan mereka sebagai tawanan-tawanan yang hina-hina. Ini ucapan Sulaiman yang berefek sangat kuat secara psikologis kepada Balqis. Karena yang paling ditakutkan Balqis adalah keterhinaan, sebagaimana tadi ayat sebelumnya. Maka Sulaiman kemudian memantik rasa ketakutan Balqis itu dengan ucapan ini kepada utusan-utusannya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kita petik dari tadabbur Quran surah An-Naml, ya, dari ayat ke-29. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi kita hari ini, ya, keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, kondisi keumatan juga demikian adanya. Karena itu maka tidak sepantasnya kita di akhir tahun Masihiyah ini, apalagi bukan tahun umat, tahun kita, untuk berpesta pora dan seterusnya di tengah saudara kita masih sangat berjuang untuk membebaskan bumi Palestina dan menegakkan izah Islam. Di saat yang sama harusnya kita pun melakukan upaya semampu yang bisa kita lakukan untuk perjuangan izah Islam wal muslimin. Karena itu kita berharap mudah-mudahan tidak paradoks antara dukungan kita ke Palestina, dukungan kita secara kementerian dan seterusnya, tapi di saat yang sama kita mengadakan pesta pora penyambutan pergantian tahun. Ini tentu tidak pas, ya. Mulut kita mengecam, mulut kita menyayangkan, ya, tetapi di saat yang sama kita justru membuang-buang apa yang kita miliki untuk dihabiskan tidak untuk kebaikan saudara-saudara kita. Jamaah rahimakumullah, karena itulah maka tidak perlu berlebih-lebihan, apalagi harus merayakan dan sebagainya. Tentu ini sudah banyak dibahas oleh para asatidz kita, dan kita berharap juga pemerintah tidak memfasilitasi dengan gegap gempita, ya, pergantian tahun kita, karena tidak sesuai dengan nafas perjuangan kita. Apalagi di saat yang sama data terakhir BPS menunjukkan keadaan kondisi kita 21 juta orang Indonesia masih kekurangan gizi, 29%, bahkan anak-anak di Indonesia mengalami stunting dan seterusnya lah, data-data yang membuat kita tidak layak untuk mengadakan pesta pora di pergantian tahun. Justru yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah secara individual dan bermuhasabah secara keumatan dan kebangsaan untuk apa yang bisa kita lakukan, terutama menjelang Pilpres yang akan datang. Karena itu mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang memberikan memberikan arah bagi, bukan pemimpin yang mampu menjaga akidah, gitu ya. Pemimpin yang mampu menjaga akidah umat ini dan membentengi kita dari berbagai macam bentuk keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk istiqamah pada jalannya. Jangan lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita semua perjuangan yang dilakukan, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.